Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Alikna Family. Kali ini kita mau bahas kias ya sahabat semua, serta terapannya di dalam ekonomi Islam. Tapi setelah yang satu ini. Like, comment, dan subscribe. Sahabatku semua, di dalam salah satu kaidah yang ada di dalam usul fikih itu ada satu teori yang bernama kias. Kias ini maknanya sebenarnya analogi ya, mempersamakan. Tapi kalau kita lihat dari definisi yang dikemukakan para ulama, itu ada satu definisi yang lebih khas ya, yaitu ilhaqu amrin ghairi mansusin fi hukmihi syar'i bi amrin mansusin ala hukmihi ishtirakihima fi illati hukmihi. Jadi kias itu adalah menghubungkan suatu kasus yang dia tidak ada hukumnya di dalam dalil dari Al-Quran ataupun Al-Hadis kepada hukum yang hukumnya itu, kepada satu kasus yang hukumnya itu dijelaskan melalui Al-Quran dan Hadis. Jadi dia digabungkan karena ada kesamaan dalam ilatnya, kesamaan dalam sifat kasusnya. Jadi simpelnya sahabatku semua, kias ini adalah ada satu kasus yang dia tidak ada hukumnya dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadis. Dan kemudian ada satu kasus yang hukumnya itu dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian keduanya ini memiliki ilat yang sama, sifat yang sama. Maka dari itu hukum yang tidak kasus yang tidak dijelaskan hukumnya ini kita kiaskan kepada kasus yang hukumnya dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadis ya. Jadi sahabatku semua, kalau di dalam Al-Quran kias ini dijelaskan, pendukungnya ada di dalam surah Al-Hasyr ayat 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'tabiru ya ulil absor. Ambillah iktibar itu wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Jadi iktibar ini sahabatku semua, kalau dari segi bahasa, itu maknanya adalah mengembalikan suatu keadaan kepada hukum asalnya, atau mengembalikan suatu kasus yang serupa itu kepada hukum atau kepada pengetahuan asalnya. Jadi iktibar inilah yang dimaksud dengan kias ya. Kita lihat dalam praktiknya di zaman sahabat dulu, ketika pengangkatan Abu Bakar, itu para sahabat juga menggunakan kias, sahabatku semua. Kiasnya dari mana? Begini, ketika Nabi kita sedang sakit, Nabi kita tidak bisa mengimami sahabatnya di dalam sholat berjamaah, lalu Nabi kita menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan Nabi kita mengimami jamaah sholat. Maka dari itu ketika Nabi kita sudah tiada, maka Abu Bakarlah yang dinyatakan pantas untuk menggantikan kekhalifahan. Begitu. Kemudian sahabatku semua, ketika Mu'az bin Jabal juga diutus oleh Nabi ke negeri Yaman. Ketika Nabi menanya, ketika kalau nggak ada Al-Quran kamu pakai apa? Dia mengatakan pakai hadis. Ketika kalau tidak ada hadis menjelaskan suatu hukum, apa yang kamu jadikan landasanmu? Dia mengatakan ajtahidu bi ra'yi wala ahlu. Aku akan berijtihad, kata si Mu'az bin Jabal, dan aku tidak akan menyampingkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ini menunjukkan apa sahabatku semua? Yang dikatakannya ajtahidu bi ra'yi, aku akan berijtihad dengan pikiranku sendiri, itu menunjukkan Mu'az bin Jabal mau mengkiaskan ya suatu permasalahan dengan masalah yang lainnya. Baik sahabatku semua, kias ini dia memiliki beberapa rukun ya. Yang pertama ada namanya hukum yang dia namanya itu asal. Asal ini adalah suatu kasus tadi yang saya jelaskan, dia ada hukumnya dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian ada al-fara'. Fara' ini adalah cabang. Cabang itu adalah suatu kasus yang dia mau dicari hukumnya dengan menggunakan kias. Kemudian ada ilat. Rukun yang ketiga ada ilat. Ilat ini sahabatku semua adalah sifat yang memotivasi para mujtahid untuk mengkiaskan suatu kasus dengan kasus yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah ada hukum asalnya. Hukum asal itu apa? Hukum asal itu itulah tadi yang dia dijelaskan melalui Al-Quran dan juga Al-Hadis. Baik sahabatku semua, dari semua rukun ini dia memiliki syarat-syaratnya tersendiri ya. Yang pertama yaitu asal. Asal tadi ada beberapa syarat. Yang pertama, hukum dari asal ini dia
tidak berpotensi dihapus, tidak bisa dinasah. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah dia hukumnya dijelaskan berdasarkan dalil syarat. Kemudian syarat yang ketiga adalah hukum dari asal ini dia dijelaskan melalui dalil-dalil yang bersifat khusus, bukan dalil yang bersifat umum. Kemudian syarat selanjutnya, yang keempat, yaitu hukum asal ini dia tidak berubah-ubah ketika nanti sudah terjadi kias. Ya. Dan yang kelima adalah terjadinya hukum di asal itu dia hukumnya bersifat hukum amali. Kemudian yang keenam, sahabatku semua, dalil atau hukum yang terjadi pada hukum asal itu dia merupakan dalil yang dia itu sesuai dengan kaidah-kaidah kias, ya. Maksudnya dia bisa dijadikan untuk alat kias gitu. Kemudian sahabatku yang kedua, yang berbahagia, ada rukun yang kedua, yaitu adalah far'. Far' ini adalah cabang. Cabang ini juga memiliki syarat. Syaratnya ada dua. Yang pertama, cabang ini dia tidak boleh ada hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena kalau dia sudah dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka dia tidak perlu dikiaskan lagi. Ya. Karena yang mau kita kiaskan ini adalah hukum yang dia nggak ada dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis mengenai penjelasannya, hukumnya apa. Maka dari itu kasus ini mau kita analogikan, kita kiaskan. Kemudian yang kedua, far' ini, cabang ini, dia memiliki syarat, dia harus memiliki ilat, sifat yang dia sama dengan sifat yang ada di dalam hukum asal, begitu. Kemudian sahabatku semua, rukun yang ketiga adalah ilat. Ilat ini sahabatku semua memiliki syarat juga. Yang pertama, ilatnya itu adalah harus nyata. Nyata maksudnya apa? Nyata itu dia bisa dirasakan oleh indera. Ya, dia bisa dirasakan oleh manusia. Kemudian yang kedua, ilat itu dia sifatnya harus bisa dirasakan oleh semua orang. Universal. Dia nggak bisa hanya kepada orang-orang tertentu, kepada oknum-oknum tertentu. Ya, sifatnya tidak bisa. Misalkan hukum yang berkaitan hanya dengan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang miskin. Tidak bisa seperti itu, sahabat semua. Harus tetap kepada semua orang. Kemudian syarat yang ketiga adalah hukum itu harus tegas. Tegas maksudnya apa? Hukum itu dia bisa menjadi suatu kekuatan yang memotivasi ulama agar dia bisa diterapkan kepada hukum cabang. Sehingga dia bukan menjadi sifat di suatu hukum asal saja. Tidak bisa. Dia harus bisa memotivasi kepada hukum yang cabang. Atau istilahnya kita bisa katakan hukumnya itu adalah transitif. Dia bisa dengan kekuatan ilat itu dia bisa membuat hukum itu menjadi dikiaskan kepada kasus yang lain. Kemudian sahabatku semua, syarat yang keempat adalah ilat itu dia tidak hanya berada pada hukum asal. Ya. Kenapa? Kalau hanya khusus berada pada hukum asal, dia tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Contohnya apa? Seperti kekhususan Nabi. Ya, Nabi itu dia khusus hanya bisa kepada hukum asal, dia nggak bisa dikiaskan kepada orang-orang yang lain karena memang dia khususiah Nabi kita, ya, sahabatku semua. Baik, kemudian bagaimana sih cara mendapatkan ilat ini, sahabatku semua? Ada 3 cara dalam mendapatkan ilat. Yang pertama, sahabatku semua, ada kalanya ilat itu bisa didapatkan dari Al-Quran dan hadis secara eksplisit. Ya, jelas-jelas Al-Quran menyatakannya. Contoh, misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 itu dijelaskan, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan. Mereka menanya Muhammad tentang haid. Katakan haid itu adalah kotoran atau penyakit. Maksudnya rasa sakit, ya, yang dikeluarkan dari haid itu. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah wanita itu, jangan dulu disentuh bagian intimnya ketika wanita itu sedang haid. Jadi alasan kenapa wanita itu tidak boleh dijauhi ketika haid, kenapa? Karena dia itu kotor dan karena ketika dia itu didekati bagian intimnya pada saat dia haid, dia hanya merasakan sakit, wanita itu tidak merasakan bahagia, begitu. Kemudian sahabatku semua, ada kalanya dia dari Al-Quran dan hadis, tapi dia tidak secara eksplisit, melainkan secara isyarah,
secara ima. Dia dijelaskan melalui cara isyarah. Contoh, kita melihat di dalam surah Al-Maidah ayat 28, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Dan pencuri yang laki-laki ataupun yang perempuan, potonglah tangan mereka. Jadi ilat dari memotong tangan ini apa? Ya karena mereka mencuri, begitu. Kemudian azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Laki-laki atau wanita yang mereka itu berzina, maka deralah mereka sebanyak 100 kali. Jadi ilat dari penderaan itu, dari cambuk itu apa? Yaitu karena mereka melakukan perzinahan, begitu ya. Kemudian sahabatku semua, cara yang kedua untuk mendapatkan ilat itu ada kalanya dengan ijma. Seperti misalkan di dalam surah An-Nisa ayat 5, wala tu'tus sufaha'a amwalahum. Janganlah berikan orang-orang yang sapi, yang bodoh, yang lemah mental itu harta mereka langsung kepada mereka. Jangan. Maksudnya apa? Ditahan. Kita gunakan untuk kemaslahatan anak yang tadi lemah mental, yang bodoh itu. Tujuannya apa? Ilatnya apa? Karena anak yang dia belum mengetahui, belum dewasa, ya, atau dia masih bodoh, dia tidak bisa atau tidak tahu, bahkan dia tidak mengerti apa harta yang diberikan kepadanya itu, apalagi untuk mengelolanya, dia akan pasti tidak bisa, begitu ya. Maka jangan langsung diberikan harta itu kepada orang yang belum pantas untuk menerimanya. Kita simpan, kita menjadi walinya dan kita menjadi nazirnya, begitu. Jadi ilatnya apa, sahabatku semua? Jangan memberikan harta itu langsung kepada anak yang bodoh. Kenapa? Karena dia belum bisa menerimanya dan belum mampu untuk mengelolanya. Kemudian, bagian yang ketiga dalam menentukan atau mendapatkan ilat adalah dengan sabar dan taksim. Sabar itu apa, sahabatku semua? Sabar itu maksudnya adalah mencari, meneliti, ya, melakukan riset apakah ilat ini atau sifat ini pantas untuk diterapkan kepada hukum ini atau tidak. Kemudian kalau taksim apa? Taksim itu adalah membagi ilatnya, kemudian mengeluarkan apa-apa yang tidak pantas untuk dijadikan ilat. Begitu. Jadi 3 cara ini ya sahabatku semua dalam menentukan ilat. Kemudian sahabatku semua, kita melihat terapan kias ini di dalam bidang muamalat. Yang pertama sahabatku semua, kita bisa melihat kias antara tawarruk dengan bai'ul ainah. Bai'ul ainah itu kan simpelnya adalah ketika seseorang dia menjual bendanya kepada temannya dengan perjanjian bayar nanti dicicil, ya. Tapi temannya itu menjualnya kembali kepada dia kurang dari harga atau lebih murah dari harga yang dia jual secara kontan. Jadi sebenarnya bai'ul ainah ini adalah kedok atau alibi dari orang yang mau melakukan praktik riba. Kemudian dia dikiaskan kepada akad tawaruk. Tawaruk ini adalah ketika saya misalkan membeli benda kepada orang lain, ya, dengan bayarannya dia bitaksid, yaitu dengan angsur. Kemudian benda itu saya jual kepada orang ketiga yang dia bukan orang pertama tadi. Lalu saya jual harganya dengan cash, dengan harga yang lebih murah daripada saya beli tadi. Jadi sebenarnya bai'ul ainah sama tawarruk ini sahabat semua, dia sama-sama alasan untuk melegalkan riba, begitu. Jadi antara tawarruk dengan bai'ul ainah ini dia bisa dikiaskan tawarruk itu dengan bai'ul ainah, yaitu sama-sama praktik riba. Karena apa? Bai'ul ainah tadi sebenarnya tujuannya bukan untuk mendapatkan komoditas, melainkan untuk melegalkan riba. Begitu juga dengan tawaruk. Tawaruk ini bukanlah suatu akad untuk mendapatkan komoditas, melainkan suatu akad untuk melegalkan likuiditas, begitu. Ya, maka dia disamakan. Kemudian sahabatku semua, kita juga bisa melihat mengkiaskan antara jaminan fidusia dengan bai al-wafa, ya. Bai al-wafa itu apa? Bai al-wafa adalah seseorang yang dia menjual benda untuk mendapatkan suatu kepercayaan, jaminan. Sehingga nanti di masa-masa tertentu ketika
si penjual dia mengembalikan harganya kepada pembeli, dia berhak untuk mengambil benda yang dijualnya tadi. Begitu juga si pembeli, ketika si pembeli mengembalikan benda yang dibelinya tadi kepada si penjual, maka dia berhak meminta duitnya dari si penjual. Begitu. Itulah tadi baik al-wafa, ya. Lalu kita kiaskan dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini adalah kita menjaminkan benda bergerak kepada debitur, ya. Ini transaksinya berada pada perbankan syariah. Lalu kita ambil dari debitur, ya. Kita menyerahkannya kepada debitur benda yang bergerak tadi ini, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan jaminan kepercayaan terhadap pinjaman yang kita ambil kepada mereka. Maka konsepnya sama, sahabatku semua, dengan bai al-wafa tadi. Suatu akad yang dilakukan dengan tujuan untuk mengambil suatu kepercayaan, ya, suatu jaminan kepercayaan. Maka kasusnya nanti, terapannya, implementasinya, apa yang terjadi pada bai al-wafa, seperti itu juga nanti yang terjadi pada jaminan fidusia. Kemudian contoh yang ketiga, sahabatku semua, kita bisa melihat dari konsep money changer. Money changer itu menukar uang, pertukaran uang, mata uang dengan mata uang. Jadi bagaimana hukumnya, sahabatku semua? Ini dikiaskan dengan jual beli ribawi. Jual beli ribawi itu kalau dijelaskan Nabi kita, jual beli emas sama emas, jual beli perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, maka dia harus sama jenisnya dan sama nilainya, dan dia juga harus nakdan, ya, harus di tempat itu juga diselesaikan transaksi serah terimanya, tidak boleh dibelakangkan. Maka dalam praktek money changer, kita kiaskan money changer ini hukumnya dengan jual beli ribawi, jual beli gandum dengan gandum atau jual beli emas dengan emas. Kita samakan, sahabatku semua. Maka dalam praktek money changer, sahabatku semua, nilainya harus sama, ya. Di situ juga kita harus melihat jenisnya, ya, jenisnya. Kalau jenisnya beda, maka dia nanti perbedaan dari mata uang, ya. Misalkan rupiah terhadap dolar, maka dia seberapa perbandingannya, silahkan seperti itu, karena dia sudah beda, ya. Kemudian nanti setelah itu syarat yang ketiga adalah dia harus nakdan, yaitu harus dilakukan serah terimanya waktu itu juga, tidak boleh diundur lagi. Maka sahabatku semua, kalau mau transaksi money changer harus melakukan 3 syarat ini tadi. Karena apa? Dia dikiaskan dengan praktik jual beli ribawi tadi, di mana dia harus sama nilainya, sama jenisnya, dan juga harus di tempat itu juga terjadi serah terimanya. Maka misalkan kalau kita lihat di tradisi yang sering terjadi di suatu tempat, ya, ketika dia mau hari lebaran, dia mau mendapatkan uang-uang yang baru, dia tukarkan 1 juta. Tapi orang yang memiliki duit baru ini tadi, ya, duit baru ini tadi dia hanya memberikan 950.000 misalkan. Sementara kita membelinya 1 juta, dia memberikan kita 950.000 karena uangnya tadi masih cantik-cantik gitu, ya, masih bagus. Nah, praktek yang seperti ini tidak tamasul, sahabatku semua. Karena rupiah dengan rupiah, maka jumlah jenis harus sama. Jadi bagaimana caranya agar dia bisa sama, ya, agar dia bisa kita bisa melakukan transaksi itu kalau kita mau lebaran? Padahal kita ini kan kepingin duitnya bagus-bagus karena kita memberikan THR gitu, ya. Bagaimana caranya? Maka kita jangan membeli 1 juta dengan dia memberikan 950. Cukup kita ambil 1 juta juga dari dia, kita berikan 1 juta, lalu kita memberikan upah kerja dia mengambil uang itu dari bank atau ujroh begitu. Nah, hal yang seperti itu diperbolehkan. Jangan dia mengambil keuntungan langsung dari transaksinya, itu tidak boleh. Yang boleh adalah kita memberikan upah dia atau hadiah dia, upah dari kerja dia. Begitu, sahabatku semua, ya. Kemudian sahabatku semua, contoh selanjutnya ada seperti ajir. Ajir ini adalah orang yang memberikan tenaganya kepada kita, membantu kita, lalu kita beri dia upah. Itu kita kiaskan. Itu
hukum asalnya ya, itu hukum asalnya. Lalu kita mau mengkiaskan wakil bil ujroh. Wakil bil ujroh ini adalah orang yang kita berikan mandat, yang kita suruh dia mewakilkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan, tapi kita berikan upah dia. Nah, sementara pada kenyataannya orang yang diwakilkan itu tidak berhak menerima upah sebenarnya. Tapi karena dia dikatakan wakil bil ujroh, orang yang diwakilkan tapi mendapatkan upah, maka dia boleh dikiaskan kepada ajir, yaitu orang yang sengaja dipekerjakan untuk mendapatkan upahnya. Begitu. Maka ketentuan yang ada pada wakil bil ujroh, pada akad wakalah bil ujroh itu nanti dia harus sama ketentuan gajinya, upahnya dengan sistem yang ada pada ajir ya. Harus sama dia begitu. Kemudian sahabatku semua, ini contoh yang terakhir ya. Kita bisa mengkiaskan antara khiyar nakad dengan khiyar syarat ya. Khiyar nakad itu ketika seorang penjual memberikan jangka waktu kepada si pembeli mengenai pembayaran. Misalkan diberikan waktu setahun. Dalam jangka waktu setahun, kalau kamu nggak mampu membayarnya, akan aku tarik lagi apa yang aku jual itu. Nah, sementara ada, kalau di dalam kitab fikih dijelaskan khiyar syarat. Khiyar syarat itu penjual memberikan waktu kepada calon pembeli, apakah dia mau membeli bendanya atau tidak dalam kurun waktu yang ditentukan. Nah, maka ketentuan yang ada di khiyar nakad ini dia sama dengan khiyar syarat. Karena apa? Hukum atau ketentuan hukum bermuamalah dari khiyar nakad ini dikiaskan kepada khiyar syarat, yaitu ilatnya sama. Apa ilatnya? Yaitu sama-sama dia memberikan kesempatan kepada calon pembeli untuk menentukan suatu tindakan, sikapnya, apakah dia mau lanjut bertransaksi atau tidak ya. Maka begitu juga dengan hukum-hukum yang lainnya tadi ya sahabat semua. Baik sahabatku semua, kiranya ini sedikit yang bisa saya sampaikan, gambaran secara umum mengenai kias dan terapannya di dalam ekonomi Islam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.